Hai teman-teman, gimana kabarnya kalian semua? Udah siap belum buat sesi ama kali ini? Oh iya, tulis saja di kolom komentar di bawah kalau kalian pengen tanya-tanya seputar saham, oke? Saya mau tanya, saya kan investor kecil, terus saya tinggalnya di luar kota Jawa, jadi saya tidak bisa turun ke lapangan. Jadi saran Koko mending beli saham blue chip yang sudah ada di wilayah saya atau membeli saham cuma berdasarkan laporan keuangan saja. Terima kasih. Baik, kalau misalkan membaca pertanyaan Anda, saya langsung teringat akan suatu investor legendaris favorit saya. Beliau bukan Warren Buffett, tapi melainkan Peter Lynch. Nah, Peter Lynch ini ada satu quote yang saya suka banget. Kita kan investor retail, kita bukan siapa-siapa. Namun dia mengatakan kalau kita memiliki suatu keunggulan dibandingkan dengan investor institusi atau fund manager di luar sana. Karena kalau ada tren sesuatu, kita akan sadar pertama kali. Saya berikan beberapa contoh ya. Misalkan satu, kita lihat, oh di pasaran harga shampoo Macarizo ini lagi rising star bila kalian perhatikan shampoo-nya. Itu beberapa tahun terakhir konsisten tumbuh 20%. Nah, kalau kalian nyadar, media marketing dia gimana? Oh dia promosi lewat TikTok mulu, itu anak muda, target marketnya emang disasar ke sana. Produknya bagus, harganya juga murah. Itu kan berarti kalau kita sebagai orang yang kita sadar akan surroundings kita bakal nyadar akan hal tersebut duluan. Itu yang pertama ya. Saya kasih contoh berikutnya, emiten rokok. Nah, rokok yang misalkan kita lihat zaman sekarang gimana? Kita bilang, oh gudang garam terkenal, Sampurna terkenal. Namun kalau waktu itu pas zaman COVID, ada launching suatu rokok namanya Evo Biro dari Wismilak. Itu waktu launching harga masih murah sekali, jauh lebih murah, beda 10.000 loh harganya dari yang perusahaan besar. Nah, rasa lumayan, tapi harga oke di kantong. Nah kayak gitu kita tahu, oh ini ada winning product. Dan kita sebagai seseorang yang nobody, asalkan kita sadar akan wilayah sekitar kita akan sadar duluan. Oke, saya berikan contoh ketiga. Misalkan Anda tinggal di Kalimantan mana? Kalimantan Tengah. Terus misalkan Anda nyadar, waduh ini curah hujannya lagi parah sekali nih akhir-akhir nih. Nah, dari situ Anda bisa tahu, ini contoh saja ya, bukan Kalimantan Tengah beneran kehujanan ya. Namun Anda bisa mencocokkan, berarti logikanya perusahaan batubara akan operasional lebih terganggu. Dan dari situ kita tahu, wah nanti Q4 nanti produksi kemungkinan nggak bakal sebagus yang manajemen targetkan. Itu contohnya. Jadi sebenarnya banyak hal-hal di sekitar kita yang bisa kita perhatikan dan kita pelajari. Nah, kalau misalkan untuk menjawab pertanyaan Anda, jawaban saya adalah seperti ini. Dari laporan keuangan saja, itu sudah 80% cukup. 20% lagi itu adalah business sense dari diri kita sendiri. Nah, business sense ini apakah harus kayak kita turun lapangan? Jawabannya adalah enggak. Kalau misalnya kayak batu bara. Nah, batu bara business sense-nya gimana sih? Kita tinggal pantau aja. Pantau harga batu bara. Apakah perlu turun lapangan? Enggak, saya ajarin aja caranya. Anda ketik di Google, Facebook, ya di Facebook, Coal Mining Indonesia. Itu mereka update harga batu bara di Kalimantan, itu seminggu sekali diupdate, ada tabelnya di Excel. Enak kan? Apakah perlu turun lapangan? Nggak perlu, dari HP saja bisa. Quantity, kalian tinggal lihat outlook management targetnya berapa. Dan dari yang sebelum-sebelumnya, apakah omongannya tuh bisa dipegang atau nggak? Sih, 80% dari laporan keuangan, 20% dari itu yang kita harus mau kotori tangan kita untuk cari-cari data lebih lanjut. Dan itu mayoritas tuh ada di internet. Nah, saya kasih contoh berikutnya misalkan, let's say Sido muncul deh. Sido muncul, ya saya yakin Anda di kota manapun pasti tahu Sido muncul. Nah, 80% dari laporan keuangan, 20% lagi Anda tinggal survei lapangan. Survei lapangannya gimana? Kalau kamu pingin ke Indomaret, tinggal lihat harga, berapa nih harga tolak angin? Naik gak dari bulan ke bulan kamu pantau? Nah, kalau pengen lebih gampang lagi, saya ajarin caranya. Anda ketik Indomaret online spasi tolak angin. Itu kan ada harganya. Harga di Indomaret berapa sih harga tolak angin? Kalau harganya naik, kamu bisa lihat, wah harganya naik. Terus Anda jawab, price and quantity, ingat aja itu. Kira-kira harga naik, quantity-nya apakah bisa stay the same atau quantity bakal kena hit? Kalau quantity stay the same, panen dia. Kalau quantity kena hit, kamu mikir mana yang lebih kuat antara itu, kan 1 plus 1 minus. Nah, contoh ketiga deh, saya bonusin. Misalkan Pancabudi, PBID kode sahamnya. Dia kan market leader plastik kan. Kalau plastik, patokan kita apa sih yang perlu kita tinjau? Ingat, P and Q, price and quantity. Kalau quantity saya rasa dari kuartal ke kuartal nggak gitu fluktuasi lah. Jadi fokusnya mungkin dari sisi price kan. Gimana cara cek harga plastik? Kalau kamu pingin ke pasar, ada kan tinggal tanya, plastik tomat. Nah, kalau misalkan pingin lebih gampang lagi di rumah gimana? Ketik aja Tokopedia spasi plastik tomat. Nah,
Selain itu, kamu mikir, apa sih bahan bakunya PBID? Oh, biji plastik. Biji plastik dari apa? Minyak. Kamu tinggal ketik harga oil, brand oil, price, ketik di Google. Nah, dari sana nyadar gak? 80% dari laporan keuangan, 20% lagi dari yang scuttlebutt tadi. Itu scuttlebutt ya istilahnya itu mencari data lapangan. Dan itu semua kebanyakan tuh lumayan banyak yang bisa kita akses dari rumah kita sendiri. Yes, kita nggak mungkin bisa akses 100% data selengkap itu. Contoh, penjualan mingguan gudang garam. Kita nggak mungkin bisa akses. Kita bukan siapa-siapa. Nah, namun satu hal yang bisa saya tekankan adalah lakukan yang terbaik yang Anda bisa lakukan. Kalau misalnya gudang garam tadi, data mingguan Anda nggak bisa cek. Tapi kalau misalnya saya tanya Anda, yuk Anda cek harganya. Surya 12 harganya berapa? Anda cek dari bulan ke bulan. Bisa kan? Jadi maksudnya adalah 80% laporan keuangan, sisa 20%. Kalau 20% kita bisa sempurna, ya jadi 100% puzzle-nya komplit. Tapi misalkan nggak bisa, 20% kamu cuma bisa kejar setengah, 10%, lumayan banget dong. Nah, jadi dari sini saya mau tekankan, tidak ada istilah mau investor besar, investor kecil. Di luar kota Jawa atau di kota Jawa ataupun ibu kota. Siapapun itu, asalkan usaha, lakukan yang terbaik, sehingga puzzle Anda bisa selengkap mungkin. Gak mesti 100% komplit, 80% komplit udah bagus, kalau bisa 90%, kenapa tidak? Gitu teman-teman. Yang penting, usaha tidak akan mengkhianati kok. Itu ya. Oke, saya rasa that's all for today, and see you guys in the next video. Bye-bye.